Gimana Pak, jika misalnya sudah dapat supervisor enak nih kayaknya, kampusnya juga oke, tapi kok arahnya supervisor pingin kita menulis ke sesuatu yang bukan passion kita, ya seharusnya kita menyesuaikan. Kecuali memang ada referensi lain yang memang ini bisa dikorbankan, worth it milih mengorbankan ini ya monggo. Tapi kalau ingin ada proses penyesuaian, kalau bisa tidak jauh-jauh dengan tema-tema ekonomi nih ya. Maksudnya kalau tadi konteksnya ekonomi korupsi, berarti kalau bisa jangan jauh-jauh dari tema ekonomi korupsi maksudnya. Ya kalau bisa. Kalau enggak ya coba cari equilibrium deal-dealannya di mana tuh ya. Terus harus membangun koneksi dengan pakarnya. Jadi diskusi juga. Jadi sekarang tuh kan serba teknologi. Teman-teman tuh bisa loh kemudian meng-email langsung penulis-penulis yang relate dengan calon tulisan teman itu, ya calon tulisan teman-teman semua. Maksudnya proposal itu mau jadi tesis, referensi dari mana? Coba di email orang-orang yang sudah nulis berkaitan dengan tema yang sama. Terus menambah lagi intensitas membacanya, terus tambah lagi kejelian membuat gap, dan harus apa ya maaf dan harus dipersiapkan dengan matang itu semua. Jadi sesuaikan itu semua, mau nggak mau tuh gitu, karena kalau kemudian mencari lagi belum tentu nemu yang cocok nih supervisornya, ya paling nggak kita sesuaikan gitu. Nanti apa yang ada di dalam konteks passion kita ya itu yang kemudian harus dikembangkan ya nanti seiring dengan teman-teman jika sudah lanjut di S2 di luar negeri gitu. Nah, terus biasanya ada kecenderungan orang bingung nih ya, paradigma penelitiannya mau ke kuanti atau kuali atau mix gitu, mana yang dipilih. Yaitu tadi itu disesuaikan biasanya dengan passion kalian semua teman-teman yang mendengarkan video ini. Kemudian juga bisa disesuaikan ya, jika memang daya belajar dan daya tantangan menghadapi sesuatu itu tinggi, hadapi aja apapun kuanti atau kuali tergantung dosen atau supervisor di luar negeri gimana calonnya gitu. Silahkan, tapi semua itu apa namanya ada plus minusnya tentunya ya, yang berkaitan dengan alat maupun dengan barrier di dalam teman-teman masing-masing ya. Ini kalau kuanti arahnya ya data kuanti, econometric biasanya. Kalau kuali bisa lebih dalam tanda kutip fleksibel ya, karena caranya ada banyak gitu. Terus teman-teman juga harus mengambil ya tema yang spesifik gitu. Jadi fokusnya kemana? Nah ini tema-tema yang spesifik nih. Misalkan perdagangan internasional. Oh mau ambil ekspor, ekspor jasa misalnya. Jasa apa? Oh TKI. Nah berarti fokusnya di sini. Oh bisa seperti itu. Oh mau ngambil misalnya keuangan internasional. Apa yang mau dilihat? Oh, falas, volatilitasnya misalnya. Nah, ini bisa lebih spesifik. Jadi cabang dari konteks ekonomi, misalnya ekonomi internasional, itu ada dua sebenarnya, keuangan sama perdagangan internasional. Ini contoh saja ya. Nah, ternyata itu masih sebarannya masih banyak. Nah, kalau bisa spesifik. Semakin fokus dan spesifik, itu akan membuat kita semakin mudah menulisnya. Terus, nah kalau sudah temuin yang spesifik, itu juga akan memudahkan kita untuk mencari referensi literatur. Nah, kalau sudah dapat, itu belum tentu juga sedikit loh, walaupun sudah spesifik temanya ya. Itu jangan-jangan akan memberikan teman-teman jalan menuju referensi yang juga tidak kalah banyak. Tidak masalah, dikumpulkan dulu mana yang sesuai, nanti skema membaca scanning dan skimming dalam menumpulkan jurnal, dibaca abstraknya dulu nih, oh ini cocok, 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 dikumpulkan semua. Gitu. Nah, itu pasti akan apa namanya? Cepat, sehingga biasanya baca abstrak dulu, langsung ke metopen, loncat, kesimpulannya kayak gimana, nanti di mapping. Oh ini sesuai nih dengan calon tesis saya di masa depan. Nah itu contohnya, biasanya seperti itu. Nah, buat mapping itu kayak gimana? Ini contohnya ya, jadi pendahuluan gitu kan. Nah, kalau tadi kita ngomong konteks ekonomi korupsi gitu ya, ini bentuk dari mappingnya gitu. Jadi, oh studi sebelumnya gimana nih? Mau tahun 75 nih, terus berkembang gitu, dan belum banyak yang meneliti ekonomi korupsi dikaitkan sama perdagangan, apalagi negara maju dan negara berkembang gitu.
apa sih dampaknya eksportir ke importir kalau kemudian dia berdagang internasional tapi tingkat korupsinya tinggi. Oh, ternyata sudah ada nih hipotesisnya korupsi itu bisa membuat sesuatu menjadi buruk atau sesuatu menjadi lebih baik, pelicin gitu, jadi lebih cepat. Nah, itu tinggal lihat jangka pendek apa jangka panjang dia melihatnya. Jadi intinya ada korupsi itu akan mengurangi perekonomian lah liter sebelumnya. Nah, itu kemudian banyak kan mapping-mapping seperti ini, termasuk nanti di dalamnya sumber-sumbernya, sehingga nanti mengerucut. Intinya, kalau dikaitkan antara konteks perdagangan internasional atau ekonomi di sini dengan korupsi, ekonomi korupsi, fokusnya adalah ekonomi korupsi dikaitkan sama ekspor dan impor. Misalnya seperti itu. Nah, ini kan tema yang menarik nih. Nah, kalau sudah kayak gini akan ketemu bentuknya gitu maksud saya. Itu untuk pendahuluan ya. Nah, sudah ketemu gap riset misalnya. Ya intinya belum banyak yang meneliti ekspor impor dikaitkan sama korupsi. Biasanya korupsi itu ya ke politik, ke masalah sosial. Nah, ini sama ekspor impor kok bisa ya? Nah, itu sudah ada tanda-tanda gap. Nah, sehingga saat kemudian dibawa ke konteks yang lebih dalam, teori atau tinjauan literaturnya, itu bisa lebih mengerucut lagi. Gitu. Contohnya, definisi korupsi dan cara mengukurnya. Itu yang penting, deh. Hipotesis sebelumnya yang besar-besar, yang fenomenal apa. Nah, mengerucut lagi. Jadi bentuknya kurang lebih gini. Ya, mengecil. Oh, aktivitas perdagangan korupsi ini. Nah, aktivitas perdagangan dan korupsi ini belum banyak. Nah, ini akan jadi gap. Benar? Jadi ya. Terus di metodologinya caranya mau gimana? Oh, caranya berarti dengan konteks kuantitatif, maka pakai ekonometrika nih nanti ya, apa namanya prosesnya. Oh, dengan gravity model dan seterusnya. Jadi teman-teman akan melihat apa namanya alur yang lebih mudah kalau di mapping dahulu. Sehingga untuk membuat mapping tadi yang sifatnya visual ke konteks yang poin-poin, ya poin-poin of interest gitu, ketemu tuh nanti polanya, mulai dari perkembangan sampai ke tujuan penelitian. Perkembangan dari ekonomi korupsi sampai tujuan saya ingin meneliti ini kenapa. Tujuan pustaka juga sama, mulai dari kajian ekonomi korupsi sampai review penelitian yang terbaru. Metodologi penelitian jadi jenis dari penelitian sampai variabel yang ingin digunakan. Misalnya seperti itu. Nah, itu konteksnya untuk membahasakan tema ya sampai menjadi konten. Nah, yang kedua, kita berkaitan dengan outline, gitu ya. Jadi, tadi kalau sudah ngomong tema, ke arahnya menuju proposal yang bagus, kita sekarang ngomong kontennya, atau outline-nya. Ya, outline-nya. Outline biasanya latar belakang, tinjauan literatur, metodologi, dan daftar pustaka. Umumnya proposal kayak gitu ya, seperti proposal skripsi. Yang jadi PR kan adalah itu harus ditulis dengan cara yang lebih taktis, yaitu lebih pendek. Gitu aja sih. Misalnya, judulnya ini nih ya, ini contoh aja ya, determinant of economic corruption class country data analysis. Jadi faktor-faktor yang mengenai korupsi tapi sudut pandangnya ekonomi. Nah, ini dari berbagai negara. Judulnya jadinya itu setelah proses mereview, membuat mapping dan seterusnya. Judulnya itu loh dari proses ini ya. Kita lanjutkan. Jadi dari proses tadi mereview kemudian apa namanya menuliskan ya mengenai konten yang akhirnya muncul ya ini tadi itu nanti akan jadi judul ya pada akhirnya. Nah, judulnya tadi ada di sini. Nah, judul ini nanti akan apa namanya menjadi modal utama untuk membuat proposal. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita membuat latar belakang. Latar belakang itu sifatnya biasanya deduktif ya, dari umum khusus, ya menjelaskan korupsi secara umum, bahasan korupsi yang menarik itu dikaitan dengan ekonomi yang seperti apa. Jadi permainan yang berkaitan dengan sumber itu harus dimainkan. Gitu. Ini topik menarik itu karena memang sudah qualified ya dari sumber-sumber sebelumnya juga dianggap menarik gitu. Terus kemudian setelah menjelaskan ya dengan berbagai sumber tadi, intinya beda dengan penelitian sebelumnya itu seperti apa? Itu belum banyak yang mengaitkan sama ekonomi misalnya. Nah, itu yang diungkap. Kemudian apalagi selain tadi membahas perbedaannya, yaitu bisa dikaitkan gitu ya dengan gap yang lebih dalam. Oh, beda dengan sebelumnya seperti ini. Karena apa? Nah, itu nanti bisa juga ditambahkan dengan hal-hal penelitian sebelumnya lebih spesifik di negara ASEAN misalnya seperti apa. Nah, itu yang harus
kembangkan. Itu untuk apa namanya latar belakang. Sehingga nanti dari situ apa namanya bisa dikembangkan. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya untuk melihat tadi kalau judulnya faktor-faktor yang mengaruhi korupsi dari sudut pandang ekonomi. Kemudian dari sisi tinjauan literatur. Tinjauan literatur umum ya biasanya mengulas gambaran teoretik maupun empiris mengenai hal yang berkaitan dengan judul kita gitu. Nah, misalkan korupsi ya sudah dibahas saja korupsi itu apa gitu. Terus penelitian selama ini tuh seperti apa? Siapa yang sudah pernah meneliti? Nah, ini akan lebih baik kalau kemudian jurnalnya sangat memiliki misalnya impact factor, referensi Scopus, atau ya memang judul yang bagus. Yang paling enak biasanya terjadi Scopus ya. Nah, karena tulisan itu sangat banyak gitu dengan sumber yang sebanyak, sarannya adalah harus dibuat visualitatif tuh. Intinya yang mempengaruhi korupsi itu ada ekonomi, ada politik, ada sosial. Nah, gimana nih fokus penelitian ini? Nah, fokus penelitian ada di blok ini. Gitu. Fokus penelitian ada di blok economic factor. Nah, itu membuat proposal gitu. Nah, nanti untuk ya mendukung itu, itulah konsep theoretical framework. Jadi digambarkan. Ya, setelah digambarkan, itu pasti akan memudahkan. Jadi cuma baca judul langsung dibuat theoretical framework atau gambaran mengenai bab 2, oh paham maksudnya, oh cocok nih supervisor. Biasanya seperti itu, cepat ya. Gitu. Gimana dengan metodologi penelitian? Ya, metodologi penelitian umumnya seperti menulis metodologi penelitian di skripsi gitu ya. Bahwa ya harus jelas saja apa variabelnya, apa alatnya, datanya. Nah, ini contohnya misalnya dengan satu model. Kalau ini mau dibuat dengan 2 model bisa. CPI-nya dibedakan antara negara berkembang, negara maju misalnya ya. Negara yang maju sama negara yang berkembang misalnya. Oh, ekspornya mau dibedakan migas non migas antara negara maju negara berkembang. Oh, itu bisa berkembang. Maju non migas, maju migas, berkembang non migas, berkembang migas. Sudah ada 4. Terus agregat. Nah, itu bisa jadi banyak model. Nah, jadi modelnya jadi 5, itu pasti akan jadi bagus. Gitu. Ya. Kemudian selain tadi model, ya harus jelas dengan gamblang data dan sumbernya. Nah, itu. Kalau sudah bisa mendefinisikan ini, itu bagus. Dan nanti tinggal dibuat dasar pustaka yang relevan. Mau gunakan Harvastel atau Apastel, silakan. Kalau ada ketentuannya, misalkan membuat apa namanya proposal riset itu ada ketentuannya ya monggo sesuai aturan. Tapi kalau nggak ada, silakan sesuai biasanya Harvastel atau Apastel seperti itu. Nah, yang terakhir adalah selain tadi memikirkan tema, topik ya dan teknis kontennya ya, maka yang tidak kalah penting adalah teknik penulisannya. Gitu. Maka harus punya benchmark tulisan jurnal yang bagus seperti apa. Cari yang sifatnya ringkas ya bertele-tele ya, alias lugas itu seperti apa, dan harus dikonsultasikan sebenarnya, nggak bisa untulan atau dalam tanda kutip sendirian. Ada dosen pembimbing di S1 bisa diajak diskusi, kakak tingkat, atau teman-teman kalian kakak tingkat yang sudah dilatih itu bisa diajak diskusi. Dan juga terakhir yang tidak kalah penting juga bahasa penulisan. Kalau bisa itu di proofread itu, bahwa ini tidak typo, ini sesuai grammar yang bagus, ini sesuai konteks yang bagus, sehingga apa? Sehingga membuat apa namanya proposal riset menjadi lebih bagus. Nah, untuk selanjutnya di part kedua, pertemuan kedua gitu ya. Nanti kita juga akan membagi ya gagasan atau ide ya, trik, tips mengenai motivation letter. Nah, nanti kita lanjutkan di video berikutnya.